Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah mikrobiologi dan parasitologi. Ya, yang hari ini kita akan bahas itu terkait tentang genetika mikroba ya. Kita lihat ya isinya apa terkait tentang genetika mikroba. Nah, ini pertama terkait tentang genetika. Jadi genetika itu apa? Ini merupakan suatu proses hereditas dan variasi yang merupakan titik awal dari semua macam alur, fungsi, dan struktur seluler. Apa yang dipelajari dalam genetika ini yang dipelajari ya itu merupakan suatu kemampuan suatu mikroorganisme untuk memelihara viabilitas, beradaptasi, bermultiplikasi dan menyebabkan penyakit ya itu yang dipelajari di genetika. Nah, kita kalau bicara terkait tentang hereditas atau sifat keturunan, ini ada ya informasi herediter yang diberikan oleh asam nukleat ya yang berupa deoksiribonukleasid atau DNA dan ribonukleasid ya. Kita kalau di mata kuliah biologi sel atau di mata kuliah yang berhubungan dengan genetika yang lain ya dipelajari di sini ya perbedaan apa sih sebenarnya perbedaan antara DNA dan RNA. Di sini ada gambar di sebelah kiri DNA, di sebelah kanan RNA ya. Nah, DNA dilihat dari rantai dia double strand, sedangkan RNA itu single strand. Kemudian dilihat dari basa nitrogennya, DNA itu ada timin, ada sitosin, ya. Oke, guanin adeninnya sama, RNA bedanya timin diganti oleh urasil. Dan di sini bedanya yang lain itu gula pentosa. RNA itu ada istilah ribosa, gula pentosanya segi 5, di situ ada OH. Nah, kalau yang DNA itu sama sih segi 5, pentosa juga, tapi disebutnya deoksiribosa, hilang unsur O di sini ya, jadi H saja. Oke. Nah, kemudian di sini ada hubungan antara gen ya, kromosom ya dan DNA. Nah, sebelum itu kita lihat gen itu apa? Ini merupakan urutan DNA yang memberikan kode untuk produk spesifik ya. Produk spesifik yang dimaksud itu yang nanti akan menjadi RNA atau protein. Kemudian kalau genom ini merupakan keseluruhan gen pada suatu organisme. Jadi total di manusia itu ada banyak gen, total gen seluruhnya itu disebut dengan genom. Nah, kemudian ada ukuran gen. Ya, ukuran gen itu dinyatakan dalam istilahnya itu base pair atau bahasa kitanya itu pasang basa. Ya, jadi bisa sampai kilo base pair dan bisa sampai ke mega base pair. Ya, nah ini kembali lagi ke hubungan antara gen, DNA, dan kromosom. Ya, jadi kalau kita flashback belakang ya terkait tentang sel. Nah, di sini ada gambaran sel itu yang mempunyai inti sel. Ya, berarti di sini merupakan sel eukariotik. Nah, di dalam inti sel itu ada materi genetik. Di sini digambarkan itu ada kromosom, bentuknya seperti pita kayak begini ya, kromosom. Ya, di tengahnya ada sentromer, kemudian tangan-tangannya itu disebut dengan telomer. Nah, di bagian telomer ada 4 bagian ini, di salah satu bagiannya misalnya dibentangkan, ya itu ada yang namanya benang-benang halus atau kromatin ya. Nah, kemudian di situ merupakan tempat beradanya DNA atau deoksiribonukleik asid. Nah, di part-part DNA itu nanti ada yang diterjemahkan atau disebutnya diekspresikan menjadi suatu RNA dan protein. Itu disebut dengan gen ya. Jadi kromosom itu dia sebagai pembawa sifat yang menentukan sifat keturunan itu disebut dengan gen ya. Nah, ini terkait tentang dogma sentral ya, yang hubungan antara DNA, RNA, dan protein. Jadi di dalam mikroba itu misalnya ada DNA, ya deoksiribonukleik asid. Nah, DNA sendiri itu harus diperbanyak ya sebelum melakukan atau ditranskripsi translasi menjadi suatu fungsi tertentu itu diperbanyak terlebih dahulu. Itu namanya replikasi atau replication di sini ya. Nah, replikasi itu penggandaan DNA, DNA menjadi DNA, DNA kembali menjadi DNA. Nah, itu replication. Kemudian ketika DNA part DNA yang kita sebut dengan gen itu akan diekspresikan ya akan dijadikan suatu RNA dan nanti next itu ke disebut dengan protein itu
DNA-nya yang pertama ada tahapan yang namanya transcription atau transkripsi. Jadi DNA itu disalin menjadi RNA. Kemudian RNA ditranslasi menjadi protein. Nah, protein ini yang eh, mengekspresikan bentuk atau fungsi tertentu, ya seperti itu. Seperti yang sudah dipelajari di materi-materi sebelumnya, ya kita pernah belajar terkait tentang virus, ya. Jadi genetika virus hanya terdiri dari DNA atau RNA, ya. Jadi virus berbeda seperti manusia, seperti bakteri, jamur. Jadi di virus itu hanya punya DNA atau RNA. Aliran informasi genetiknya itu ketika kita belajar terkait tentang fase litik dan disogenik, di situ ada aliran informasi genetik di virus tersebut, ya. Nah, di bab sekarang, bab ini fokus lebih lanjut mengenai genetika bakteri, ya, di sini yang akan kita pelajari. Di sini ada istilah fenotip, ada istilah genotip. Di fenotip itu sifat yang tampak atau terlihat lah, ya. Kemudian kalau genotip itu sifat yang tidak tampak, ya. Di sini bakteri terdapat dalam sejumlah bentuk morfologi yang bisa terlihat di bawah mikroskop, bentuknya misalnya basil, fokus, spiral, dan lain-lain, itu sifat yang tampak yang disebut dengan fenotip, ya. Karena sel-sel individual bakteri terlampau kecil, sel-sel itu jarang dipelajari dalam genetika. Jadi yang mempengaruhi misalnya bentuknya itu di bulat, fokus, spiral, itu kalau satu individu bakteri itu jarang dipelajari. Akan tetapi, koloni-koloni bakteri cukup besar untuk diperiksa secara makroskopis dan seringkali menunjukkan variasi dalam hal ukuran, bentuk, atau perilaku pertumbuhan, tekstur warna, dan respon terhadap nutrien. Jadi yang dipelajari di genotipnya bakteri atau fenotipnya bakteri itu banyaknya itu bukan individu satu sel bakteri, tapi koloni, ya. Kita sudah kenal, ya. Jadi koloni itu kumpulan dari sel bakteri misalnya yang mempunyai atau yang ya bentuknya sama atau spesies jenisnya sama. Nah, di dalam bakteri itu ada yang namanya plasmid. Jadi bakteri mengandung materi genetik kromosomal. Jadi di luar kromosom yang disebut dengan plasmid. Di plasmid adalah molekul DNA yang bentuknya itu bulat atau sirkuler. Itu gambarannya, contohnya, ya. Dia mempunyai berat 1-3% dari kromosom bakteri, berada bebas dalam sitoplasma bakteri, jadi tidak bersatu dengan kromosom. Ada kalanya dapat bersatu dengan kromosom bakteri, tapi dalam keadaan itu, ya. Kemudian dapat melakukan replikasi sendiri secara otonom. Jadi pada saat DNA bereplikasi, plasmid juga melakukan replikasi sendiri. Kemudian dapat pula berpindah atau dipindahkan dari satu spesies ke spesies yang lain. Ya, jadi bisa pindah tuh plasmidnya. Nah, ini kalau misalnya morfologi bakteri kita pernah pelajari juga di babnya bakteri. Jadi di sini yang warna merah ini disebut materi genetiknya, jadi berupa nukleoid, ya kita sebutnya, ya. Di situ ada kromosomnya, ada DNA-nya, ya. Nah, kemudian yang plasmid itu yang DNA-nya bentuk sirkuler itu di luar kromosomal itu. Jadi ada di sitoplasma. Oke, ini contoh map plasmid. Jadi ada peta plasmid di sini. Jadi bentuk yang bulat ini ada yang untuk replikasinya, makanya plasmid bisa bereplikasi sendiri karena di situ ada titik origin of replication atau ORI. Kemudian ada gen-gen tertentu, contohnya ada gen antibiotik resisten, kemudian ada selectable marker, kemudian ada promotor, dan ada insert gen. Nah, biasanya plasmid map ini digunakan untuk transformasi atau cloning. Nah, cabang ilmu genetika bakteri mulai tahun 1943 ketika S.L. Loring dan M. Delbruck menerbitkan sebuah paper berjudul mutasi bakteri dari sensitivitas terhadap virus menjadi resisten terhadap virus. Sebelum saat itu belum diketahui kalau hereditas bakteri berubah secara adaptif dalam cara-cara yang spesifik. Ada 5 tipe utama perubahan fenotip yang umumnya dihasilkan oleh mutasi bakteri. Yang pertama, perubahan dari
prototrofi menjadi auxotrofi atau sebaliknya. Dengan kata lain, hilangnya atau diperolehnya kembali kemampuan untuk menghasilkan produk-produk berbagai jalur biosintetik. Contoh, ya, sebuah mutasi yang menyebabkan cacat pada gen yang menyandikan. Jadi menyandikan itu yang diekspresikan ya. Enzim untuk mengkonversi asam glutamat menjadi glutamin akan menyebabkan sel tersebut menjadi bergantung pada glutamin dari lingkungannya. Nah, tipe yang kedua, hilang atau diperolehnya kembali kemampuan untuk menggunakan nutrien-nutrien alternatif. Contoh, sebuah mutasi pada gen bagi enzim yang mengkonversi gula laktosa menjadi glukosa dan galaktosa menyebabkan sel tidak mampu tumbuh dalam medium yang sumber karbonnya satu-satunya hanyalah laktosa. Jadi, ya begitu ya. Nah, yang ketiga misalnya perubahan dalam hal sensitivitas terhadap obat menjadi resisten terhadap obat atau sebaliknya. Contohnya, kebanyakan bakteri sensitif terhadap antibiotik streptomycin, tapi bisa dihasilkan galur-galur resisten melalui mutasi. Kemudian yang keempat, perubahan dalam hal sensitivitas terhadap VAG menjadi resisten terhadap VAG atau sebaliknya. Contoh, sebuah mutasi pada reseptor bagi VAG pada bakteri akan menyebabkan sel resisten terhadap infeksi. Ya. Dan yang terakhir, yang kelima, hilang atau diperolehnya kembali komponen-komponen struktural permukaan sel. Contohnya, sebuah galur pneumococcus mungkin memiliki kapsul polisakarida, sementara galur lain mungkin tidak memiliki kapsul tersebut. Ada 3 mekanisme dasar transport DNA dari satu sel bakteri dewasa yang independen ke sel yang lain. Yang pertama itu yang disebut dengan transformasi. Ini transformasi itu apa? Ini merupakan transfer DNA yang telanjang disebutnya, yang umumnya berasal dari satu sel ke sel yang lain. Ketika sel bakteri itu lisis, ini kayak begini ya, ilustrasinya bakteri itu lisis, DNA-nya akan lepas ke lingkungan. Ya, fragmen DNA bebas dapat melewati dinding sel dan kemudian bersatu dengan genom yang lain. Dia lewati dinding sel, dia bersatu dengan genom yang lain, sehingga mengubah genotip dari genom yang menerima DNA yang lain, yaitu disebut dengan transformasi. Kemudian ada yang namanya transduksi. Transduksi itu transfer materi genetik dari satu bakteri ke bakteri yang lain dengan menggunakan bakteriofag sebagai vektor. Ini contohnya sejenis virus ya, namanya bakteriofag, itu vektornya. Jadi pada saat bakteriofag itu menginfeksi bakteri, dia memasukkan materi genetik dan yang lain-lainnya ya. Tahapan yang awal ya, ini tahapan litik ya. Jadi bakteriofagnya sampai melisiskan dinding sel bakteri. Kemudian tahapan berikutnya ketika bakteriofagnya itu masuk ke dalam tahapan lisogenik ya. Jadi di situ antara materi genetik virus atau bakteriofag dengan materi genetiknya punyanya inang, yaitu bakteri, itu bersatu ya. Nah, itu pada saat pencampuran itu ya berarti ada transfer materi genetik di situ. Kemudian yang terakhir itu ada yang namanya konjugasi. Jadi konjugasi itu ini transfer unilateral materi genetik antara bakteri sejenis maupun dengan jenis yang lain. Dapat terjadi melalui proses yang namanya konjugasi atau istilahnya itu mating atau kawin. Hal ini dimungkinkan karena adanya faktor F yang menentukan adanya pilih seks pada bakteri yang tertentu. Jadi contohnya di sini ada yang namanya pili ya, kayak rambut gitu lah ya. Si pili itu ada jembatannya, kemudian dia nanti bakterinya itu ada donor, ada resipien, dia bersatu yang nanti ya bergabung ya. Jadi dari bakteri donor itu dia memberikan materi genetik ke bakteri resipien ya, seperti itu. Nah, kemudian resistensi mikroba terhadap obat antimikroba atau antibiotik ya. Antibiotik adalah suatu substansi kimia yang diperoleh dari atau dibentuk oleh berbagai spesies mikroorganisme yang dapat konsentrasi rendah mampu menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang lainnya ya. Nah, antibiotik tersebar di alam dan memegang peranan penting dalam mengatur populasi mikroba dalam tanah, air, limbah, dan kompos. Nah, antibiotik ini berbeda dalam susunan kimia dan cara kerjanya. Dari sekian banyak antibiotik yang telah berhasil ditemukan, hanya beberapa saja yang cukup tidak toksik untuk dipakai dalam pengobatan.
Antibiotik yang kini banyak digunakan berasal dari genus Bacillus, Penicillium, dan Streptomyces. Nah, ini mekanisme kerja antibiotik ada 5 di sini ya. Yang pertama itu menghambat sintesis dinding sel, kemudian yang kedua menghambat fungsi membran, menghambat sintesis protein, kemudian ke arah menghambat metabolisme asam laktat, dan yang terakhir menghambat metabolisme intermedier, metabolisme lainnya ya. Ada berbagai mekanisme yang menyebabkan suatu populasi mikroba menjadi resisten terhadap antibiotik. Nah, mekanisme tersebut antara lain yang pertama, mikroba memproduksi enzim yang merusak daya kerja obat. Contoh, Staphylococcus resisten terhadap penisilin disebabkan karena Staphylococcus memproduksi enzim beta-laktamase yang memecah cincin beta-laktam dari penisilin, sehingga penisilin tidak lagi aktif bekerja ya untuk Staphylococcus tersebut. Yang kedua, terjadinya perubahan permeabilitas mikroba terhadap obat tertentu. Contoh, beberapa mikroba tertentu mempunyai barrier khusus terhadap golongan obat. Misalnya Staphylococcus mempunyai barrier alami terhadap obat golongan aminoglikosida. Yang ketiga, terjadinya perubahan pada tempat atau lokus tertentu di dalam sel sekelompok mikroba tertentu yang menjadi target dari obat. Contoh, obat golongan aminoglikosida memecah atau membunuh mikroba karena obat ini merusak sistem ribosom subunit 30S. Bila oleh suatu hal, lokus kerja obat pada ribosom 30S berubah, maka mikroba tidak lagi sensitif terhadap golongan obat ini, ya. Nah, yang keempat, terjadinya perubahan pada metabolic pathway yang menjadi target obat. Contoh, mikroba yang resisten terhadap obat golongan sulfonamida tidak memerlukan PABA atau para amino benzoic acid. Ini digunakan sebagai nutrisi oleh mikroba ya dari luar sel, tetapi dapat menggunakan asam folat sehingga sulfonamida yang berkompetisi dengan PABA tidak berpengaruh apa-apa pada metabolisme sel. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan di bab genetika mikroba. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dimengerti ya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.